Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sukadan Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Pada tahun 2020 ini, Hari Kesehatan Mental Sedunia mengangkat sebuah tema yaitu investasi kesehatan mental. Seberapa pentingnya investasi kesehatan mental tersebut? Nah, kita akan membahasnya nanti dalam Harmoni Bali sore hari ini bersama dua narasumber yang sudah hadir. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Dr. Idewo Gede Basudewa SPKJ. Beliau merupakan Direktur RSJ Provinsi Bali. Om Swastiastu, Dokter. Navigator NK, Dok. Sehat ya, Dok ya? Pak Sudan Karang. Nggih, astungkara, selalu sehat nggih. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya sore hari ini siapa yang tidak kenal beliau, beliau merupakan Direktur Suryani Institute. Hari ini khusus kita datangkan ada Profesor Dr. Luh Kete Suryani SPKJK. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Sehat. Astungkara, guys. Terima kasih sekali lagi, Prof, sudah hadir di studio pada sore hari ini. Terima kasih mengundang kami juga. Astungkara, sehat selalu semuanya. Baik, dan mengenai investasi kesehatan jiwa di masa pandemi ini sendiri, saya akan ke Dokter Dewa dulu. Dok, ini kita masih belum mengetahui bagaimana situasinya, kapan pandemi ini akan berakhir. Tentunya masyarakat juga harus mengetahui apa sih yang harus dilakukan untuk pencegahan COVID-19 ini sendiri, yang harus dilakukan di lapangan, Dok. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa dalam bulan ke-10 sejak penetapan keputusan Presiden tentang bagaimana bencana non-alam ini ditetapkan sebagai bencana nasional, yang sebelumnya juga kita tahu ada ketetapan Presiden tentang bahwa infeksi virus corona itu merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan, khususnya ditetapkan juga di Indonesia. Maka kita tahu Provinsi Bali bersama-sama pimpinan Pak Gubernur Pak Wayan Koster dengan Pak Joko Daopo Harto Sukawati menyampaikan bahwa program Nangun Sarketi Loko Bali. Program itu intinya adalah menggariskan menjaga alam, menjaga manusia, budaya, kemudian kita juga harus menjaga atau memberikan atau memenuhi kebutuhan apa setelah aspek kehidupan, memberi harapan kepada kerama Bali, dan paling penting adalah kita juga harus mengantisipasi munculnya berbagai macam tantangan dan masalah, baik itu berdampak negatif maupun positif. Nah, kita tahu COVID ini sampai hari ini belum tahu pengobatannya. Bahkan kita juga tahu bahwa selama ini kita sudah mendengarkan dengan program dengan satgasnya, gugus tugas kita, agar menyiapkan masyarakat khususnya dengan upaya sendiri bersama-sama masyarakat, melakukan beberapa langkah-langkah strategis khususnya untuk individu. Mereka harus mampu pertama menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu pertama adalah menggunakan masker yang benar, cara menggunakan harus benar. Bagaimana masker itu harus ditutup dengan baik, ya, menutup betul wajah kita mulai dari hidung sampai dagu. Kita tidak boleh menggunakan masker dengan cara misalnya kalau mau membuka harus dibuka betul, tidak ditarik ke bawah. Dan masker ini tentu masker yang standar. Memang paling bagus standar punya medis, ya, tapi kalau memang harus dibuat berlapis itu lebih baik. Tidak apa salah. Nah, masker ini tentu diganti tiap 4 jam. Kita juga harus siapkan mereka itu mencuci tangan, ya, agar selalu dengan menjaga kebersihan, karena tahu bahwa virus itu sifatnya adalah sifatnya floating, artinya di udara, dan paling penting juga menjaga jarak khususnya. Kenapa? Karena menjaga jarak penting, karena virus itu apalagi masuk pada seseorang, maka seseorang yang imunitasnya menurun kemungkinan dia potensi, karena bagaimana imunitas menurun dengan adanya virus yang masuk dalam orang itu, maka berpotensi untuk menularkan. Karena itu menjaga jarak juga penting. Dan terakhir tentu menjaga imunitas yang paling penting. Nah, 3M, dan tentu terakhir adalah waspada. Jadi waspada selalu terhadap berbagai hal-hal yang sifatnya informasi yang tidak benar terkait dengan COVID. Kita harus saring, kita harus cek dulu, kita harus pastikan, jangan main sebar saja, karena kondisi itu tentu akan mempengaruhi kesiapan mental kita. Kesiapan mental kita sebenarnya dipicu oleh cara berpikir kita, cara mengelola emosi kita, dan cara kita bertindak, supaya imunitas kita tidak menurun. Dan mereka yang sudah tertular atau mengalami keadaan tentu harus ditangani. Ya, mereka mungkin
kalau memang tidak ada gejala atau belum ada gejala penyakit, dia harus melakukan isolasi. Dan isolasi sekarang, isolasi hanya bersifat tersentral. Jadi tidak ada lagi isolasi mandiri ya. Tentu diusahakan isolasi yang dikelola oleh Pemprov Bali, dan kemudian yang sakit tentu diobati. Baik. Nah, itulah cara-cara yang harus kita lakukan, dan sekali lagi rumus daripada imunitas itu adalah manusia kali viral load. Jadi manusia ngumpul banyak dan kita tidak tahu seberapa viral load-nya, berapa virus yang dimiliki atau didapat atau terdapat pada orang itu, kita nggak tahu. Karena tergantung pada fisik kita, tergantung kepada kekuatan mental, dan juga tergantung kepada lingkungan. Baik, jadi bisa dikatakan dimanapun kita berada, protokol kesehatan harus kita terapkan ya. Setuju. Seperti hashtag ingat selalu pesan ibu, wajib memakai masker, kemudian wajib mencuci tangan, kemudian wajib menjaga jarak tentunya ya dok ya. Dan salah satu Pak, dan yang paling penting bahwa kita belum selesai. Karena kondisi bencana ini sebenarnya boleh dikata bencana mendadak. Kita tidak mempersiapkan, kita juga harus belajar. Semua bangsa belum pernah ada yang tahu dan pernah menghadapi ini. Tentunya kondisi-kondisi harus kita siapkan masing-masing. Syukur sampai hari ini bulan ke-10, Astungkara kita masih sehat semua ya. Kita tahu di tempat negara-negara lain pada serangan yang kedua, serangan yang ketiga, banyak orang yang diam di rumah yang baik dan bertahan, tapi karena kejenuhan, kemudian juga tekanan dari lingkungan, akhirnya mereka mengalami hal-hal yang melanggar protokol kesehatan. Jangan sampai terjadi itu. Baik, dengan perilaku 3M itu sendiri, Indonesia Astungkara segera terbebas dari virus corona dan menuju Indonesia maju. Dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi dalam topik kita, yaitu bagaimana investasi kesehatan jiwa di masa pandemi. Dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berinteraksi di 0361894800 serta di 0361894801 sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, bagaimana investasi kesehatan jiwa di masa pandemi. Dan yang pastinya hari ini kita luar biasa sekali sudah kedatangan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Dr. Idewa Gede Basudewa SPKJ, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah mendatangkan Profesor Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK. Beliau merupakan Direktur Suryani Institute tentunya. Dok, saya mau tanya tentang kesehatan mental ini. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa 10 Oktober diperingati sebagai kesehatan mental sedunia, dan banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Nah, apa sebenarnya kesehatan mental itu sendiri, dok? Ya, sebelum bicara ini saya ingat hari ini saya duduk dengan Prof. Dr. Ketut Suryani 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu? Iya, itu adalah sehari sebelum bom Bali. 12 Oktober 2002 ya Prof ya. Dokter mengatakan tersebut, saya langsung merinding. Jadi saya ingat sekali hari ini adalah sehari sebelum bom Bali. Saya ingat sekali bersama Prof bekerja keras waktu itu dan telebom. Nah, sebenarnya bom Bali mungkin bagian dari apa yang disebut trauma ya, trauma kejadian. Nah, dunia itu membuat semacam perayaan pengingatan kesehatan jiwa sedunia yang menyampaikan bahwa setiap manusia di dunia ini memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan jiwa, hak bermartabat untuk mendapatkan kesehatan dunia, bagi siapa saja, di mana saja. Dan itu di Indonesia sebenarnya sudah mulai sejak tahun 1993. Sebenarnya yang awali adalah zamannya Bapak Presiden Soeharto yang pertama itu, dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Intinya adalah bahwa melalui perayaan ini, maka kesehatan jiwa itu menjadi gerakan dan juga suatu kampanye yang masif dan sistematis yang khusus untuk tahun ini itu bertemakan tentang bagaimana health for all, kemudian akses investment ya, greater investment dan greater access, everyone and everywhere. Jadi suatu investasi yang ditingkatkan ya, khususnya bagi kesehatan jiwa, agar siapapun dia mempunyai akses lebih baik dimanapun dan kepada siapapun, sehingga mereka mencapai kesehatan, khususnya di kesehatan jiwa. Dan tentu kami di Rumah Sakit Jiwa ini karena temanya lah
menuju SDM unggul dan menuju Indonesia maju, maka hal yang strategis kita hadapi dalam menyukseskan ini adalah bagaimana SDM khususnya di pelayanan kesehatan terkait juga dengan kondisi COVID ini, dengan adanya kasus COVID yang belum selesai sampai sekarang, dengan adanya kondisi nakes yang menjadi tenaga garda terdepan untuk menghadapi tenaga kesehatan ini, tentu aspek-aspek khususnya mental, khususnya ketakutan, kecemasan, kesedihan, kemudian ketidakpastian yang menghantui pada siapapun orang, baik itu pasien, baik itu keluarga pasien maupun kita sebagai nakes harus kita tangani dengan baik. Dan kami di Rumah Sakit Jiwa ini kita punya sebanyak sekitar 650 pegawai dengan dokter, perawat dan juga tenaga SDM yang melayani kita. Dengan adanya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dan juga adanya wabah pandemi ini sudah melakukan beberapa gerakan, khususnya strategi di tingkat rumah sakit kami untuk menjaga SDM kita dan menjaga sarana kita, di mana SDM dan sarana itu harus memiliki syarat-syarat dan kompetensi. Mereka harus memiliki kesiapan bekerja yang terupdate dan tentu juga apa yang disebut dengan terlindungi. Dan karena sifat daripada pandemi COVID ini terkait dengan kesehatan jiwa itu banyak mengisolasi, maka bagaimana program-program kita di rumah sakit tetap menjaga keterhubungan dengan cara yang berbeda, tetapi tetap terhubung dan menghasilkan suatu harapan bagi pegawai kita, bagi masyarakat kita, agar dia mampu mengatasi problem COVID ini dengan untuk mencapai keadaan produktif yang lebih aman lagi. Nah, itulah hakikat dari kesehatan jiwa yang kita gemakan setiap tanggal 10 Oktober, khususnya pada tahun 2020 ini. Demikian, Pak. Ya, baik. Ya, yang menarik di sini adalah investasi kesehatan jiwa. Kalau kita berbicara tentang investasi, itu akan berdampak ke masa depan nantinya. Betul. Ini kenapa sebegitu pentingnya investasi kesehatan jiwa, apalagi di masa pandemi saat ini, baik. Dok? Ketika tahu bahwa coronavirus itu suatu virus yang baru, kita nggak tahu, dan sayangnya itu sangat fatal ya, menyerang dengan cara yang mudah yang kita tidak pernah bayangkan, dan bahkan kita pun tidak pernah membayangkan bahwa di antara kita tuh saling mencurigai ya, karena sebelumnya kita bersahabat baik, bersaudara, bahkan suami istri. Ternyata kita harus menghadapi itu dalam bentuk ketidakpastian, kecurigaan, dan saling tidak percaya. Nah, kondisi ini tentunya menimbulkan apa yang disebut dengan kesiapan kita untuk memiliki pengetahuan, memiliki cara, memiliki keterampilan emosi, keterampilan untuk mengelola emosi, dan keterampilan untuk melakukan bertindak dengan baik dan benar. Itulah investasi yang sesungguhnya kita dalam konteks dengan kesehatan jiwa. Selain itu, perlu dipahami bahwa gangguan jiwa itu sebenarnya dari sisi psikososial, itu adalah kehidupan sehari-hari yang memicu seseorang beradaptasi untuk mencapai suatu hasil kerja yang optimal. Apakah dia sebagai seorang kepala keluarga, apakah dia seorang bekerja pertanian, apakah dia bekerja sebagai seorang manajer, maka dia harus mampu tetap produktif dan aman. Nah, kondisi ini tentu tidak mudah pada saat di era pandemi ini. Ketakutan terhadap virus, ketakutan akan sakit, kemudian regulasi yang mengontrol mereka juga untuk tidak boleh pergi kemana-mana, mengontrol semua itu membuat stresor. Belum lagi keadaan tuntutan di rumah, ya, karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tentu ini akan membuat suatu spektrum kesehatan jiwa yang rentan. Orang dari mulai sehat, orang menjadi rentan. Nah, orang rentan dan sehat ini bisa ketika bekerja, berusaha dan melakukan berbagai hal, dia mungkin ketemu dengan seseorang yang kontak erat, ya, kontak erat di dalam arti kontak yang menerima COVID, baik itu tanpa gejala yang zaman dulu itu namanya disebut tanpa gejala atau bergejala. Nah, kontak erat ini tentu harus memahami bahwa seseorang di era ini harus melakukan investasi pengetahuan bagaimana supaya bisa tetap sehat, bagaimana dari rentan supaya jangan jadi sakit, dan kalaupun sakit dia harus menerima kondisinya untuk dilakukan isolasi atau harus dirawat dan disembuhkan. Meskipun tahu bahwa penyakit ini belum ada obatnya, tapi dia harus menyiapkan diri dan kemudian juga harus memenuhi
apa yang menjadi perintah-perintah atau aturan-aturan regulasi yang kita sepakati, dan ini merupakan investasi. Dan investasi ini tidak bisa hanya seseorang saja, tapi di keluarga, lingkungan anak, di lingkungan orang tua. Di samping itu juga jika kita mampu menjadi orang yang mengerti tentang itu, kita diharapkan menularkan kemampuan ini kepada lingkungan di sekitarnya, sehingga ketahanan masyarakat, ketahanan lingkungan menjadi lebih baik lagi dalam mengatasi konteks ini. Data menunjukkan bahwa self swabantu yang dirilis oleh PDSKJI Indonesia menyampaikan bahwa dari 4.000 yang melaporkan diri di dalam website itu, ternyata hampir lebih kurang rata-rata 60% mengalami depresi, 60% mengalami cemas, dan 70% itu mengalami trauma. Bahkan ada yang beride untuk bunuh diri. Dan ide bunuh diri ini ternyata pada penelusuran terakhir terkait dengan data-data yang terbaru, mereka itu ternyata 63% itu sudah berpikir untuk bunuh diri. Dan kira-kira 5% itu sudah merencanakan dan berbuat untuk bunuh diri. Dan sedangkan sisanya yang sekitar 35% belum ada berpikir. Ini menunjukkan bahwa kondisi-kondisi pandemi, kondisi-kondisi tekanan, kondisi kekerasan-kekerasan yang ada dialami selama fase pandemi ini menimbulkan berbagai dampak mental, psikososial. Baik. Prof, berbicara tentang data seperti yang disampaikan oleh Dr. Dewa ini sendiri, WHO pun sudah merilis data terbaru menunjukkan adanya penambahan kasus gangguan kesehatan mental di sejumlah negara. Itu juga termasuk di Indonesia kah, Prof? Iya. Di mana-mana seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa dokter atau masyarakat cuma melihat kesehatan permulaan dari fisik saja. Baik. Bahwa yang menentukan sehat adalah fisik. Mereka lupa bahwa manusia itu punya mental. Tapi mental pun tidak cukup. Bisakah kita melihat manusia itu secara holistik, menyeluruh? Bahwa manusia itu terdiri dari fisik, mental, dan spirit. Roh, atma, atau apalah namanya. Karena dalam pengetahuan psikiatri yang biasa, bahwa manusia itu mulai berpikir setelah terbentuknya janin di dalam kandungan. Padahal di dalam ilmu yang lebih dalam lagi, bahwa manusia bisa berpikir sebelum adanya pemikiran di otak itu. Waktu ada pertemuan sperma, ovum, dan Tuhan, terjadi roh. Roh inilah merupakan sumber kehidupan, sumber pengetahuan, dan sumber masa depan untuk kita. Nah, karena itu di dalam melihat sehat ini, bisakah kita melihat secara holistik? Jangan seperti tadi, cuma melihat fisik dan mental saja. Dan kalau kita lihat, kenapa sampai sekarang masalah gangguan jiwa muncul pada saat COVID ini? Karena berita-berita semuanya menyatakan bahwa dalam keadaan gawat darurat, dalam keadaan genting, dan sebagainya. Memang masyarakat perlu diberikan penjelasan. Tapi maukah kita mengatakan bahwa semua ini merupakan ujian? Mampukah kita belajar dari ujian yang dahulu, ujian yang sekarang, dan ujian yang berikutnya? Misalnya seperti dikatakan Dr. Basudewo, waktu ada bom Bali, siapa tidak takut? Semua cemas, semua gelisah, dan gangguan jiwa muncul. Apa yang kami lakukan? Kita terapi mereka, traumanya, ketakutan dengan suara bom itu, yang membuat akhirnya mereka bisa kembali mengikuti kehidupan biasa. Tapi sekarang pernahkah ada berpikir bahwa berita-berita di koran, berita di TV, membuat ketakutan, apalagi instruksi. Dan kalau tidak melakukan dihukum. Kita berhadapan dengan manusia. Memang harus diajarkan orang disiplin. Tapi cara mengajarkan disiplin itu pun perlu dipahami dari budaya mereka, dari masyarakatnya di mana dia dibesarkan. Tidak bisa kita semuanya pukul rata. Di Jakarta dengan di Bali dengan di Jogja akan lain. Nah, ini yang saya lihat di TV-TV tidak memperhatikan sosio budaya. Tidak memperhatikan bahwa manusia itu ada spirit, roh, atma yang bisa juga mengendalikan daya tahan tubuh kita.
Nah, kalau kita bisa membuat manusia itu tenang, terima ini yang terjadi. Apa yang perlu saya lakukan? Kalau Anda percaya Tuhan, percaya pada Roh, tenangkan diri. Dan setelah tenang, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Jadi bukan di-drill dengan segala macam ketentuan yang mengerikan. Baik. Nah, bisakah kita rubah? Karena itu kami melihat bahwa definisi kesehatan mental, kesehatan tidak cukup dengan mind body, dan WHO pun mengatakan sekarang mind body spirit sosio budaya. Bisakah ini dipraktekkan dalam menghadapi COVID-19 ini sehingga masyarakat tenang? Dengan ketenangan daya tahan tubuh akan muncul dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ketakutan, tidak ingin mencoba, tidak ingin melabrak apa aturan karena semua orang dalam keadaan takut. Baik, berbicara tentang siapa saja yang bisa rentan, bisa dikatakan demikian pada saat pandemi ini sendiri, siapa yang paling rentan bisa mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa ini sendiri, Prof? Mereka yang paling rentan adalah waktu mereka mendapatkan trauma waktu kecil, terutama 10 tahun pertama, di mana orang tua yang keras, atau dia dibully oleh gurunya, oleh masyarakat dan lain-lainnya, mereka rentan. Karena waktu kecil dia sudah takut menghadapi sesuatu yang baru. Tetapi kalau mereka dididik dengan berani menghadapi tantangan, hidup itu penuh dengan tantangan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita selalu tanamkan, ada kekuatan tertentu yang bisa digunakan. Ada kamu punya kekuatan, ada Tuhan yang memberikan kekuatan, ada alam yang memberikan kekuatan. Tentu mereka ini tidak akan mudah tergoyahkan. Baik. Prof, Dr. Basudewa, kita rehat sejenak. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai investasi kesehatan jiwa di masa pandemi. Dan di sesi berikutnya pula nanti kami akan mengundang Anda. Silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita di 0361 894 8400 serta di 0361 894 8401. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. TV. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Investasi kesehatan jiwa di masa pandemi masih menjadi topik kita, masih bersama Direktur Suryani Institute, Profesor Dr. Luh Kutu Suryani SPKJK, dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Direktur RSJ Provinsi Bali, Dr. Idewa Gede Basudewa SPKJ. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Lain sudah kami buka tentunya. Silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita. Prof, kembali lagi kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Tentunya akan ada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat terhadap kesehatan jiwa di masa pandemi ini sendiri, Prof. Ya, saya melihat mulai orang cemas, depresi, takut seperti dikatakan Dr. Basudewa, mau bunuh diri dan sebagainya. Karena itu kami mengajak teman-teman siapapun yang merasa cemas, tegang, mari kita berkumpul beberapa orang, karena kumpul banyak tidak boleh, beberapa orang, dan kemudian mereka memvideokan itu dengan ketenangan, kemudian dikeluarkan semua beban itu, diteriakkan sehingga ketakutan, kecemasan itu dikeluarkan, dan setelah itu mereka akan tenang, mohon pada Tuhan, karena kita percaya ada Tuhan dan ada Roh itu. Kepercayaan ini akan membangkitkan ketenangan dan daya tahan tubuh pasti akan mulai muncul. Dan dengan ketenangan ini mereka itu akan mulai berpikir, kenapa sih saya harus takut? Apakah dengan takut ini saya akan bisa sembuh? Dan mulai banyak pemikiran-pemikiran yang objektif yang akan muncul. Jadi mari kita ajarkan mereka untuk teriak, melepaskan beban sekeras-kerasnya. Dan kalau mungkin adakan tempat di mana mereka bisa berkumpul, mungkin mereka yang ngajar meditasi, ngajar olahraga dan sebagainya, diberikan kesempatan untuk melepaskan mereka dari beban ketakutan itu. Kalau tidak, maka rumah sakit jiwa Bangli akan penuh dengan pasien. Ya, kalau cuma cemas, sedih saja, nanti sampai gila. Yang repot adalah diri kita. Sekarang sudah mulai pasien-pasien kami yang dulu 10 tahun yang lalu tidak pernah pakai obat, datang
Saya cemas, tidak berani, tidak bisa tidur. Nah, perlu dipikirkan ini, bagaimana cara membuat, boleh menerangkan segala macam, tapi membuat masyarakat tenang dan gunakan kepercayaan mereka. Mereka percaya pada Tuhan, mereka percaya setiap orang punya roh. Berikan mereka cara untuk mengatasinya itu. Apakah dia dengan metirte kah? Atau dengan dia sembahyang di kamar hanya beberapa menit? Kalau saya mengajarkan, mari kita meditasi 10-15 menit, tidak perlu lama. Dan kalau sudah merasa cemas, tegang, teriakkan sekeras-kerasnya. Dan setelah itu mulailah mohon pada Tuhan berikan jalan kami yang terbaik. Dan di sanalah muncul ide orang-orang itu akan bisa lepas. Dan hal ini dulu kami lakukan waktu bom Bali. Bagaimana mereka ketakutan melihat api, setiap ada masalah mereka takut. Tidak hanya bom Bali, waktu G30S dan lain-lainnya. Banyak trauma yang terjadi di Bali. Jadi bukan hanya corona ini, sama ngerinya. Nah, karena itu mari kita ajarkan yang lainnya selain disiplin yang diberikan, tapi kepercayaan pada dirinya bahwa ada Tuhan di atas segalanya dan dirinya juga punya roh yang bisa nanti akan memperbaiki dan menyembuhkan dirinya. Jadi Prof. Suryani itu menekankan kepada kita agar selalu melakukan evaluasi terhadap cara-cara kita memberikan penyadaran, termasuk juga bagaimana mendisiplinkan, menginternalisasi bahaya COVID ini. Supaya pesannya jelas, supaya pesannya tidak bias, supaya pesannya tidak malah memicu stresor-stresor yang lain, bahkan yang sudah dimiliki oleh mereka. Salah satu yang pernah saya lakukan pada waktu saya diminta untuk bicara tentang COVID ini di desa Kayu Kapas, Batur, Bangli. Di depan, di kampung, di rakyat yang tentu saya bahasa yang digunakan, termasuk akses yang digunakan sangat jauh. Kalau kita bicara tentang reproducible number, probable, konfirmasi, nggak ada yang dengar. Karena saya lihat di Banjar itu mereka duduk sudah menggunakan, duduknya sudah dengan jarak yang nggak karuan, kemudian dia masker ada yang ditarik turun dan sebagainya. Nah, cerita saya langsung menggunakan konsep apa yang disampaikan oleh Prof. Suryani, bagaimana cerita masa dalam kandungan, cerita setelah lahir ketika usia di bawah 5 tahun, dan cerita di SD. Saya katakan bahwa saya adopsi bahwa COVID ini seperti bebayi. Kita tahu macam-macam bebayi. Bebayi itu ada bebayi bongol, bebayi buduh, bebayi lemet, bebayi ngoceh, bebayi kacau. Nah, saya anggap COVID itu bebayi yang menyerang langsung di pernapasan dan langsung membuat dia mati. Dan bebayi itu sebenarnya bisa kita tangani kalau di Bali. Tentu menggunakan yang disebut dengan perlindungan, keyakinan. Salah satu perlindungan yang dibuat tentu ada orang mengatakan perlu sembahyang, perlu menggunakan tirte, kalau perlu ada bawa sabuk-sabuk tertentu. Nah, salah satu sabuk yang bisa kita pakai sekarang harus pakai masker, harus menggunakan cuci tangan, harus membawa desinfektan, harus membawa hand sanitizer, harus menggunakan mengatur jarak, berkerumun. Kalau Bapak, Ibu, apalagi pada waktu itu ada dari Komisi 9 DPR datang, beliau juga membawa bantuan. Saya sudah prediksikan ini kan ada pengurumunan ini bisa terjadi ini. Jadi saya berusaha menyampaikan dalam bahasa mereka bahwa ini suatu hal yang tidak boleh dan harus diperhatikan. Jadi maksudnya adalah bagaimana promosi ini betul-betul menyentuh bagaimana konsep dan tumbuhnya budaya di Bali. Dan ternyata begitu saya bilang, itu saya tunjuk itu Bapak itu kira-kira akan mampu lepas dari COVID enggak? Karena dia memakai masker di bawah hidung, langsung dia pasang semua. Dan rata-rata mereka ngangguk-ngangguk mengerti, itu satu. Kedua, bila bicara tentang hal-hal yang sifatnya hukuman, kayak misalnya Peraturan Gubernur nomor 46 tentang denda dan seterusnya sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan, harus dipahami bahwa bukan dendanya yang dominan, tetapi jangan tidak memakai masker. Gunakanlah masker. Masker berapa harganya? 5.000, 6.000. Kalau tidak, kena 100.000. Tentu kita memilih yang 5.000, 6.000. Padahal bukan apa-apa. Jadi bukan dendanya yang diutamakan. Namun seperti kata Prof tadi, orang yang sesuatu yang dari sejak kandungan selalu protes, tidak aman, tidak nyaman, apalagi dengan trauma akan menghadapi itu. Saya ingat sekali cerita sejarah ketika Perang Baratayuda. Ketika sang Drona menguasai dan menghantam seluruh berbagai pasukan Pandawa dan tidak ada satupun yang bisa menundukkan dia. Ternyata ada yang berteriak. Siapa yang berteriak? Mengatakan bahwa Aswatama mati. Aswatama mati. Aswatama mati. Si Arjuna atau siapa yang teriak itu. Ternyata kaget dia si
Drona mendengar Aswatama, dia pikir anaknya yang mati. Karena dia bilang dalam sejarah itu, jika dia mengetahui anaknya mati, maka dia akan lemah dan tidak akan melakukan tindakan apa-apa. Dan ternyata dia bertanya kepada satu orang yang dia percaya, yaitu Yudhistira, benar nggak Aswatama itu mati? Dia sebut, iya. Padahal Aswatama itulah gajah, bukan dia. Artinya apa? Itulah hoak, berita yang tidak benar. Gunakanlah budaya itu untuk cerita. Jangan percaya dengan hoak. Carilah ilmu yang bagus, saring dulu, apa manfaatnya ada nggak? Kalau manfaatnya segera, oke, kita lakukan. Tapi kalau tidak segera, tahan dulu. Dalam bahasa kita adalah, seperti kata Prof tadi, bahwa kita harus menenangkan diri dulu. Tenangkan diri, gunakan spirit, gunakan kemampuan itu. Ya, kita narik nafas panjang dulu. Tenangkan diri, benar nggak ini ceritanya? Setelah tenangkan diri, kemudian lakukan suatu assessment, penilaian. Benar nggak ini beritanya? Apakah berita ini masuk akal untuk diserahkan pada orang lain? Jika tidak, kenapa kita harus lakukan? Tapi kalau benar ini kita harus lakukan. Dan aksi. Aksi dengan terukur, aksi dengan kemampuan, aksi dengan aman, ya. Jangan sembarangan aksi, jangan teriak-teriak, nggak pakai masker, menghina-menghina, ya kena penjara lah, ya. Jadi padahal maksudnya baik, tapi belum tentu baik. Nah, itu aksi yang harus dikendalikan. Terakhir tentu refleksi, merefleksikan apakah kita bisa apa yang kita lakukan itu sudah baik, apakah kita bisa pertahankan, apa kita harus memonitor lagi dan mengevaluasi. Saya rasa itu yang harus diingatkan dan selalu digelorakan di tengah masyarakat ketika kita banyak informasi ini. Dan terus terang saja di rumah sakit jiwa, khususnya kami di SDM di Provinsi Bali, rumah sakit kami ini harus dipercaya. Rumah sakit kami itu harus memberikan sesuatu yang membuat pasien itu akan datang dan tidak takut. Kami melakukan perubahan, khususnya SDM unggul, SDM yang nanti mampu mendukung Indonesia maju. Karena kita tahu bahwa SDM kita kan sekarang komposisinya adalah dari segi jumlah penduduk yang produktif itu 10 orang produktif itu menanggung 3-4 orang yang tidak produktif. Katakanlah tidak produktif itu termasuk orang yang rentan. Saya, lanjut usia, anak-anak misalnya katakanlah orang-orang tua, anak-anak. Ternyata yang produktif itu tinggi, 10 orang nanggung 3-4. Artinya apa? Kita harus betul-betul menyiapkan suatu investasi yang menjaga produktivitas ini supaya tetap aman dan terkendali. Dari COVID, dari gangguan mental, dari kemunduran kerja dan lain-lain yang kita lakukan. Saya berharap karena sekarang semua disuruh tinggal di rumah, teman tidak ada, kemudian rekreasi juga sulit. Apakah tidak bisa didirikan untuk konsultasi, artinya ada usaha untuk siapapun yang punya masalah bisa nelpon ke bagian darurat seperti Rumah Sakit Bangli atau di tempat-tempat tertentu atau LSM menerima telepon. Sebab banyak orang merasa cemas, takut, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan kalau ini dibiarkan tentu akan bertambah banyak dan pasien terlalu banyak. Karena itu kalau ada seperti yang kami dahulu buat, jumpa psikiater kah apa namanya, ditelepon kalau mereka dalam keadaan cemas, tidak bisa tidur. Dok, bagaimana? Atau ibu, saya tidak bisa tidur, bisa memberi nasihat. Ngobrol, ini pun juga akan bisa membuat orang itu berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi tantangan. Karena orang tinggal di rumah itu jenuh. Betul. Dan bagaimana caranya membuat orang yang tinggal di rumah, apakah dikelompokkan, boleh dari rumah ke rumah atau beberapa orang diberikanlah satu tempat untuk terbuka, tetapi misalnya di Banjar, beberapa kakak boleh datang beberapa orang untuk nyanyi kah atau teriak kah atau yang lainnya, dan kemudian yang lainnya ada giliran, sehingga tidak semua orang tinggal di rumah kemanapun tidak berani. Apalagi murid-murid terus belajar di rumah, itu pun calon-calon pasien. Apakah kita akan buat generasi kita akan menjadi pasien gangguan jiwa? Nah, karena itu guru-guru bisakah selain memberikan pelajaran, berikan ceritalah di sana. Bagaimana caranya cuci tangan, kenapa perlu cuci tangan, mungkin dengan menghayal. Dan dengan mendengarkan cerita itu, anak-anak itu dilatih untuk kreatif. Kalau tidak, mereka cuma pegang HP saja, itu akan merusak otak anak. Saya melihat itu dari TK sampai SMP, SMA, terus dengan HP.
kerja dengan gurunya kah, dengan temannya juga apa. Ingat, otak itu perlu dijaga, perlu istirahat. Baik. Dan ini jangan sampai dilupakan oleh pemerintah. Anda pernah memikirkan preventif, cuma bagaimana untuk jaga jarak, jaga cuci tangan dan sebagainya. Boleh itu, tapi tambahkan yang lainnya. Baik. Nah, ini dokter yang sudah disampaikan Ya, oleh baik. Prof ini sendiri, sebenarnya investasi apa yang harusnya dibutuhkan pemerintah dan organisasi non pemerintah untuk mengurangi yang namanya dampak kesehatan mental dari COVID-19 yang lebih penting guna meningkatkan kesehatan mental secara global nih. Baik. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Prof itu sebagian dari kita mempunyai apa namanya program. Program itu memang satu di era COVID ini pemeriksaan kesehatan jiwa, konsultasi, ketemu itu justru mulai mengalami hambatan. Karena kita wawancara psikiatri, bagaimana wawancara psikiatri dalam keadaan masker ketutup, wajah nggak bisa dilihat. Belum lagi jarak kita dengan pasien. Apalagi cerita Prof tadi diisolasi. Mereka sepertinya kontak sulit dan itu menjadi atensi khususnya pemerintah dan juga saya rasa bukan pemerintah saja. Mereka justru yang bukan pemerintah yang sangat sensitif peka, mereka bahkan sudah membangun juga beberapa program-program yang terkait dengan konsultasi pakai daring, konsultasi pakai telepon. Dan khusus untuk RRJ sendiri kami dengan membatasi karena kami harus menjaga nakes kami supaya juga aman dari sisi karena penyakit kita dibagi dua, ada penyakit yang jiwa tanpa COVID, penyakit jiwa dengan COVID. Nah, tentu kita harus identifikasi. Kita harus siapkan nakes kita harus bekerja dalam keadaan sehat dulu. Supaya sehat dia harus diatur jam kerjanya. Berapa jam dan memang peraturan gubernur mengatakan ada namanya work from home. 25% dari pegawai kantor itu sudah tidak lagi bekerja di kantor. Mereka bekerja di rumah tapi tetap bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugas. Nah, kami rumah sakit tidak mungkin kita bekerja di rumah. Siapa yang melayani pasien kita kalau kita juga bekerja di rumah? Tidak mungkin. Tapi sesuatu yang prinsipil harus diatur adalah menjaga kesehatan, menjaga irama kerja. Kita rolling nakes kita. Kita atur mereka supaya jam kerja tidak memberikan beban tersendiri. Kita berikan APD, perlindungan kepada mereka. Dan kita latih keterampilan mereka. Program-program seperti PPI, pengendalian infeksi, kemudian keselamatan kepada pekerja, dengan kerjasama dengan manajemen fasilitas kesehatan, ya. Itu semua merupakan bagian penting tiap hari. Itu duluan dulu bekerja sebelum kami masuk. Pedoman kita buatkan suatu panduan untuk dilaksanakan dan kita monitoring. Sehingga kita bisa baca dalam minggu per minggu pasien kita perubahannya, apakah dia masih dalam keadaan penyakit atau sudah sembuh. Per minggu kita lihat juga nakes kita yang kena. Apakah nakes kita kena di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit. Kita pantau itu. Karena semuanya adalah suatu keniscayaan. Pasien, keluarga, dokter, perawat, tanpa terkecuali ada bisa terjadi kena. Karena itu kemampuan kita, seperti kata Prof tadi, bagaimana menjaga kesehatan menggunakan mental spiritual, itu kita lakukan. Nah, salah satu yang real kita lakukan adalah kunjungan pasien keluarga khususnya berkurang. Tidak semua keluarga, dulu 65% keluarga ingin menyimpan selamanya di RRJ. Apalagi COVID, tambah meningkat lagi. Alasannya keluarga takut kena COVID, pasien ngamuk nanti nggak bisa dikendalikan, susah nganter kontrol lagi, takut kambuh. Jadi rata-rata per hari itu sekitar 5-25 telepon kita kontak ke penanggung jawab dari keluarga itu, kita hubungi. Nah, itu juga salah satu wujud dari konsultasi kita. Memang saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh RSCM UI. Mereka membuat suatu namanya ruang khusus yang disebut dengan komunikasi daring atau telemedis, telepon dari RRJ-nya sendiri, dari ruangan depan ke pasien di dalam yang tidak bisa ditengok. Ada 10%, 15% dari keluarga pasien itu ingin tahu nasibnya keluarganya. Mereka ingin tahu. Nah, di situ kita buatkan suatu tempat khusus, kita atur seperti kayak pasien kontrol setiap hari. Tapi ini khusus hanya untuk ngobrol dengan pasiennya yang tidak boleh kita lihat. Itu juga salah satu yang mungkin bisa kita akan buat dan sedang kita rancang karena itu membutuhkan CCTV, pengusahaan dan sarana yang disiapkan. Itu tapi menarik. yang penting adalah pencegahan. Itu yang diceritakan Dr.
Basudewa kan pasien. Mencegah itu yang penting. Jadi bagaimana orang tua bisa bercerita, kemudian guru-guru bisa bercerita pada murid-muridnya, dan kemudian bagaimana memberikan anak-anak itu mengekspresikan emosi. Pencegahan jauh lebih bagus daripada terapi. Baik, Prof, Mbak Dokter, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang masih bergabung bersama kami di Harmoni Bali, masih tentang investasi kesehatan jiwa di masa pandemi, dan yang pastinya masih bersama Direktur Suryani Institute, Profesor Aloh Ketersuryani, dan juga ada Direktur RSJ Provinsi Bali, Dr. Idewa Gede Basudewa SPKJ. Silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini. Kami sudah membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Prof, kalau kita berbicara tentang Bali ini sendiri, saat ini di Bali selama pandemi ini, berarti ada bagaimana dengan tingkat kesehatan jiwa pada masyarakat Bali, Prof? Profesor memiliki datanya kah? Yang saya miliki sekarang ya data di mereka yang datang ke praktek saya yang meningkat kah, Prof? Ya, meningkat. Dan yang tidak datang juga meningkat, artinya per telepon, dan kemudian anggota kami yaitu dari lanjut usia yang kami bina pun mulai takutan. Adakah ini mengindikasikan bahkan ada beberapa masyarakat yang secara tidak langsung mereka sudah terkena gangguan kesehatan jiwa tetapi tidak merasakan? Tapi kebanyakan merasakan ketakutan. Takut, tidak berani, ini tidak berani, itu. Bagaimana caranya? Mereka semua ingin dibina, ingin ketemu, tapi tempat tidak memungkinkan. Nah, karena itu saya berharap pemerintah bagaimana caranya, karena usia lanjut cukup banyak di Bali. Dan mereka sudah mulai jenuh, takut tidak ada siapa-siapa, dan bagaimana tentang diri. Bisakah di Banjar-Banjar itu diberikan mereka ketemu dengan tetap jaga jarak, kemudian diberikan menarika atau apa sehingga bisa melepaskan beban. Saya kira perlu pemuka masyarakat di Banjar-Banjar dilibatkan untuk tindakan preventif ini. Mengajak misalnya orang lanjut usia hari Senin, kemudian yang remaja dibina, kemudian anak-anak. Kalau tidak, mereka sibuk di sekolah, tetapi di sekolah di rumah, dan semuanya di rumah. Apakah akan dibiarkan mereka sebagai bom waktu untuk akan mengalami gangguan jiwa? Karena sudah mulai anak-anak ini ada yang tidak bisa tidur itu sampai pagi. Dan kalau orang sudah tidak bisa tidur, maka dia akan bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi jangan tunggu sampai dia gangguan jiwa. Yang pakai HP ya Prof ya, apalagi bukan HP terus. Nah, ajarkan juga HP itu tolong tugas sekolah jangan semua pakai HP. Hentikan, setelah satu pelajaran selesai, cobalah ajak nyanyi dalam itu. Guru-guru harus kreatif untuk mencegah jangan anak didik kita mengalami gangguan jiwa karena kelainan di otaknya, karena HP terus dipakai dari pagi sampai sore, kemudian malamnya lagi. Saya melihat cucu-cucu saya juga sampai malam-malam. Tidak hanya cucu, ibu bapaknya sibuk juga. Yang bukan guru ngajar anak, itu mengerikan. Nah, karena itu perlu dipercepat sekarang program ini, dalam arti pemerintah mengetahui bagaimana situasi sekarang ini. Jadi memang betul. Jadi kalau Prof kan bicara tentang pendidikan yang di tingkat bawah dan seterusnya. Memang penting buat kita mengevaluasi. Mengevaluasi itu maksudnya begini. Kita tahu bahaya, kita tahu apa yang sudah kita lakukan, dievaluasi dengan apa yang masih kurang, masih lemah harus diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Contoh kami di Rumah Sakit Jiwa menerima mahasiswa kedokteran. Kita punya 3 mahasiswa kedokteran yang harusnya bekerja di tempat kami, tapi dengan sejak 10 bulan ini mereka tidak berani mengirim tenaga dokter mudanya. Kami juga takut menerima mereka. Tapi sampai kapan? Pertanyaan saya, apakah kita biarkan para calon-calon dokter ini jadi dokter tapi tidak mengerti COVID? Apakah bisa kita biarkan kita besok sakit 10, 20 tahun lain ditangani oleh dokter-dokter yang pernah belajar bagaimana menangani COVID? Itu pertanyaan juga.
Tapi persoalannya membiarkankah kita para dokter muda ini berhadapan langsung di saat COVID ini belum jelas bagaimana penyakitnya. Jadi solusinya apa? Ya kita harus diskusi, kita duduk bersama, kita siapkan diskusi dengan dekannya, orang tuanya, kita siapkan bahwa dia harus masuk dalam keadaan sehat, sudah bagus, dan dia harus belajar disiplin. Yang tidak disiplin kita keluarkan, jangan sampai masuk dulu, dan sehingga mereka ajari, menjaga kesehatannya, merawat. Kalau dulu biasanya koas itu makan disediakan, baju disiapkan, sekarang enggak, dia harus siapkan sendiri. Bagaimana dia membuka baju benar, bagaimana dia melepaskan baju-baju yang infeksi itu dia mengerti caranya, dan kita pilihlah dia mulai pelan-pelan di tempat yang tidak berbahaya, tapi mulai diperkenalkan sedikit demi sedikit, dievaluasi dan kita jaga keamanannya. Saya pikir hal itu bisa disiasati dengan program-program seperti yang disampaikan Prof tadi, dan itu bukan pemerintah saja, tapi juga semua masyarakat yang memiliki sumber-sumber, memiliki seperti tadi investasinya juga harus ada dari masyarakat. Nah, mungkin pemerintah mungkin hanya sebagian dari sekian yang harus diupayakan. Dan kami tentu posisinya adalah sekali lagi betul pencegahan lebih baik. Namun ketika bicara tentang pencegahan yang belum disiplin, maka kita harus dorong terus lebih keras lagi dengan mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan. Prof tadi mengatakan bahwa penggunaan HP yang berlebihan itu menarik juga karena HP memang sudah bagian esensial sekarang, bahkan di era pandemi ini. Bahkan sekarang HP dianggap 10 kali lipat menularkan dibanding itu, kalau bahasa takut-takutin Prof ya. Jadi kita harus susuh, diapain nih HP-nya? Takut. Belum lagi kalau dibikin takut, itu bisa kita strukturkan. Tapi bisa juga tanpa distrukturkan, kita bisa membuat mereka menyadari bahwa HP ini juga memberikan manfaat yang luar biasa. Dan kemudian kata Prof tadi, kita harus melakukan istirahat dengan nyanyi, dengan melakukan kegiatan simulasi, bisa kita gunakan HP kita supaya tidak menjadi hanya untuk membuat stresor, karena HP itu kan penugasan terus, penugasan. Belum lagi kalau lihat mamahnya misalnya marah-marah karena mamanya nggak tahu cara ngajari, belum lagi bapaknya nggak peduli, seperti itu akan menjadi masalah dan ini akan menjadi trauma. Syukur-syukur kalau traumanya bisa dikenakan dengan baik. Kalau dia benci dengan HP, padahal HP akan menjadi masa depan, tentu dia akan berbeda. Jadi konsep-konsep memahami kekuatan dan kelemahan sarana prasarana itu menjadi bagian penting hidup kita di era adaptasi kebiasaan baru. Yang penting adalah juga diajarkan bagaimana mereka bisa tidur nyenyak. Walaupun 1 jam, tapi nyenyak itu yang perlu. Jadi buat Anda yang sukar tidur, cobalah keramas sore hari. Kemudian siram rambutnya, dan nanti tidur akan nyenyak. Tidur nyenyak kunci untuk kita tetap sehat. Dan yang kedua, dengan tidur nyenyak, besoknya kita mulai berpikir yang positif. Jadi kelihatannya sederhana, tetapi justru ini jauh lebih berhasil dibandingkan dengan minum obat. Betul. Salah satu juga hal yang paling penting, selain apa yang disampaikan berpikir positif, kita juga harus melihat bagaimana menggunakan kemampuan kita untuk mengubah persepsi, karena melihat tindakan orang, ya, melihat hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan dari luar, melihat orang-orang yang membuat kita marah, jengkel, itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi di internal kita, melihat misalnya orang itu tidak pakai masker, kita pakai masker. Misalnya orang itu masuk nyelonong saya tanpa cuci tangan, kita jadi marah. Sebenarnya perilaku orang itulah perilaku eksternal yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah persepsi kita terhadap perilaku orang itu. Kita marah, jengkel, dan kemudian kita bertindak misalnya menjauhi orang itu, padahal orang itu mungkin butuh pertolongan. Karena dia mengalami stres, dia mungkin mau bunuh diri, dia melakukan itu. Karena dia sudah nggak pikir lagi, mau apain saya cuci tangan, saya mau mati aja. Nah itu penting, seperti kata Prof, bagaimana kita memberikan pertolongan kepada mereka dengan berpikir yang positif, mengendalikan diri, dan kemudian membuka bahwa semua orang harus saling membantu. Prof, ada pesan kepada pemirsa Bali TV sehubungan dengan topik kita pada sore hari ini, Prof? Pesan saya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Tuhan mengendaki. Dan ingat bahwa hidup itu tantangan. Bisakah kita makin ditentang, makin menantang? Dan kalau sudah demikian, Anda pasti berani menghadapi apapun yang ada di lingkungan kita. Baik. Dr. Basudewa, ini investasi kesehatan mental, apa yang ingin diinginkan atau tema pada saat Hari Kesehatan Mental Sedunia ini? Jadi
tema kesehatan mental adalah health for all, greater invest dan greater access, everyone everywhere. Jadi sebagai rumah sakit jiwa yang menjadi rujukan penyakit gangguan jiwa tertinggi, tentu kami juga bekerja secara komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, diagnosis, pengobatan, dan pemulihan. Kami ingin bahwa pasien-pasien mereka yang ditangani, baik yang belum ditangani, masyarakat paham bahwa gangguan jiwa itu adalah bisa terjadi pada siapapun. Dan gangguan jiwa jangan sampai distigma, gangguan jiwa jangan sampai dibikin tidak bermartabat. Kita tahu setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan. Maka gunakanlah kelebihan dan kelemahan itu untuk sinergi, memahami gangguan jiwa. Dan gangguan jiwa bisa disembuhkan. Kami Rumah Sakit Jiwa berusaha untuk menjadi partner terpercaya untuk mereka yang ingin menyembuhkan diri dari gangguan jiwa. Demikian. Baik, terima kasih Profesor Dr. Lokuta Suryani SPKJK, Direktur Suryani Institute, dan ada Dr. Idewa Gede Basudewa SPKJ, Direktur RSJ Provinsi Bali. Yang pastinya tak henti-hentinya kami mengingatkan, ingat pesan Ibu, selalu wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Asungkara dengan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Saya Madi Sukadan Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.